Caranya pun sangat mudah, dengan mematuhi protokol COVID-19 yang ada, atau seperti yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo berikut ini, yang berhasil membuat alat pencuci tangan otomatis yang sangat bermanfaat untuk masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan hasil karya mereka pun mendapatkan apresiasi yang besar dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sulawesi Tenggara. Nah, seperti apa proses dan juga hasil pembuatan alat pencuci tangan otomatis karya mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo? Yuk, kita telusuri bersama. Ganggu ya. Wah, ini lagi buat mesin pencuci tangan otomatis ya? Iya, benar. Nah, ini sempat membuat tim gugus tugas COVID-19 Sulawesi Tenggara salut nih dengan karya-karya anak-anak ini. Dan saya penasaran seperti apa sih proses dan juga tahapan-tahapan dari pembuatan alat pencuci tangan otomatis ini. Boleh dijelaskan ya, Bu? Oke, prosesnya sendiri kami sebenarnya mulai eksplor dulu yang ada di pasarnya seperti apa. Setelah itu kami mencoba membuat desainnya dengan berangkat dari komponen-komponen yang gampang kami peroleh. Jadi yang misalnya saja di sini sebenarnya kami melakukan sedikit modifikasi dari pompa air yang tersedia, jadi pompa galon kan ya, seperti itu. Terus saya menugaskan mahasiswa untuk memodifikasi gimana caranya, karena pompa yang tersedia itu belum otomatis. Bagaimana kalau kita memodifikasi? Jadi setelah dilakukan modifikasi dan mereka berangkat dengan rancangan ini, mungkin mahasiswa akan menjelaskan lebih detail lagi. Pertama itu yang perlu kita siapkan itu alat dan bahannya. Nah, alat dan bahannya itu terdiri dari pompa galon elektrik itu sendiri yang banyak didapat di pasaran. Terus proximity sensor yang infrared. Terus sensornya yang ini, Mbak. Ini sensornya ini. Iya, itu sensornya. Oh, jadi ini nanti yang kalau kita ini ya? Iya, itu yang iya. Setelah itu kita lakukan desain gambar. Mungkin bisa Mbak lihat di sini gambarnya kami sudah buat. Oh, ini desain gambarnya. Iya, dari sini kita hubungkan power untuk ke sensor, power positif dan negatif. Kemudian outputnya kita masukkan ke saklar dari pompa galon itu sendiri. Ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah memahami dari modul dari pompa galon itu sendiri agar tidak salah dalam ini. Nah, sebelumnya kan pompa galon elektrik ini menggunakan manual ya, Mbak, menggunakan saklar biasa. Nah, di sini kami memodifikasi untuk menjadi otomatis dengan cara kami memberikan sensor infrared yang mendeteksi jarak. Nah, semisal apabila diberi penghalang, maka sensor akan aktif mengaktifkan pompa galon itu sendiri. Tadi kan kamu bilang bisa mendeteksi jarak. Nah, jarak yang ideal untuk supaya sensor itu merespon tangan seseorang untuk mencuci tangan itu berapa? Itu jaraknya sekitar 0 sampai 10 cm. Iya. Ini ya? Iya, tergantung dari si sensornya, Mbak, karena setiap datasheet itu berbeda-beda. Setiap sensor data. Nah, ini sensornya sensor khusus atau ada yang memang digunakan khusus untuk ini? Nah, ini sensor kemarin kami kendalanya di sini, Mbak. Ini sensornya lama sekali dalam waktu pemesanannya. Jadi sebenarnya itu yang memakan waktu. Nah, kalau untuk pembuatan satu buah unit mesin cuci otomatis ini berapa lama nih yang dibutuhkan? Kalau untuk pembuatan ininya, Mbak, pompa galon otomatisnya itu termasuk cepat, hand shower otomatis termasuk cepat. Cuman kami yang lama itu dalam mendesain dari
strukturnya secara keseluruhan, mulai dari casing, rangka, terus desain ininya bannernya, itu bukan waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar 3 minggu. Iya, 3 minggu untuk menjadi satu alat hand shower otomatis. Nah, kalau setelah ini selesai, kemudian langkah selanjutnya apa lagi tuh? Langkah setelah ini selesai, kita akan melakukan percobaan setelah ini, Mbak. Dicoba, ya pompanya dicoba. Setelah oke, berhasil, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat si rangka dari hand shower otomatis. Rangkanya itu dibuat juga oleh mahasiswa jurusan elektro? Ya. Oke, jadi semua terlibat ya? Oke. Nah, saya sebenarnya penasaran dengan alat pencuci otomatis ini. Kalau saya baca di literatur juga, ada juga sih mahasiswa-mahasiswa lain mungkin dari universitas lain yang membuat alat ini. Nah, apa yang menjadi keistimewaan tersendiri nih dari alat pencuci tangan otomatis yang dibuat oleh teman-teman dari jurusan teknik elektro? Alat kami ini mudah didapat di pasaran. Jadi siapapun yang ingin belajar bisa membuatnya dari rumah. Itulah tujuan kami. Oke, jadi siapapun bisa belajar dari rumah. Nah, bagaimana caranya teman-teman di rumah atau saya selaku masyarakat ingin mempelajari Nah, kami sudah menyediakan ini Mbak, semacam modul untuk bisa dilakukan di rumah, untuk bimbingan untuk bisa membuat diri dari rumah. Kita sudah membuat modul. Mungkin kita bisa panggil ya teman-teman atau untuk membantu. Karena kita ada ini ya Bu, kayak semacam ya YouTube untuk pembimbingan. Channelnya juga, wah ini luar biasa nih, memudahkan ya. Kendalanya apa nih dalam selama menjalankan praktek? Itu tadi Mbak, kendalanya kami di komponen, karena di Sulawesi Tenggara ini masih terbatas untuk komponen elektronika. Nah, kami itu harus memesannya dari luar pulau, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Dan nantinya ini akan diserahkan ke gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, ini kalau gini berarti sudah lulus ya? Iya, Sudah sudah. dicoba, langsung diaplikasikan ke full body dari mesin pencuci tangan otomatisnya. Betul sekali Mbak. Setelah ini kita akan merancang dari dudukan ini hand shower otomatisnya. Langsung bisa dicek nih ke gugus tugas ya. Bisa Mbak, di sana sudah ada yang sudah jadi. Oke. Bisa dicek. Kalau gitu, sekarang kita menuju ke gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk melihat hasil jadinya nih dari alat pencuci tangan otomatis yang dibuat oleh teman-teman dari jurusan Teknik Elektro Universitas Halu Oleo. Yuk. Nah, pemirsa, inilah bentuk dan juga tampilan dari mesin pencuci tangan otomatis yang diciptakan oleh mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Jadi ini adalah KKN tematik ya Bu Tari ya. Nah, ini boleh dijelaskan Ibu sejak kapan sih diserahkan ke tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sulawesi Tenggara? Kami menyerahkannya itu sejak hari Selasa yang lalu, tanggal 16 Juni 2010, dan diterima oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara dan disaksikan oleh Bapak Kepala BNPB Sulawesi Tenggara. Nah, itu kami menyerahkan 1 unit sebagai contoh untuk prototipe-nya. Oke, 1 unit dan dipastikan kedepannya akan dibuat lagi ya Bu, diproduksi lagi. Nah, sejauh ini seperti apa sih support dari tim gugus tugas dengan adanya mesin pencuci tangan otomatis yang dibuat oleh mahasiswa ini? Mereka sangat merespon positif sekali kegiatan mahasiswa ini dan memfasilitasi kami. Jadi sebelumnya kan kami mengadakan pendekatan sebelum melaksanakan kegiatan KKN tematik, kami datang ke sini menghadap ke sekretariat Pak Dodi. Jadi setelah kami mulai melaksanakan kegiatan itu, dimulai dari kegiatan KKN tematik ini dimulai tanggal 12 Juni, diserahkan langsung oleh Pak Rektor Universitas Halu Oleo, dan kami menyerahkan ini pada tanggal 16 Juni yang lalu. Itu mereka sangat-sangat mensupport kalian ini.
Nah sebenarnya saya penasaran bagaimana sih Bu cara dari pengaplikasian mesin cuci tangan otomatis ini. Boleh mungkin dicontohkan dari teman-teman mungkin, silakan. Yang mana? Silakan. Iya Mbak, ini pertama mungkin bisa saya jelaskan dulu bagian-bagiannya. Yang pertama itu di bawah sini ada penampungan sementara, yaitu tempat seperti semacam galon untuk menampung air, iya, di dalamnya. Yang kedua ada pompa untuk memompakan air. Nah ini yang ketiga ada sensor infrared yang berfungsi untuk mengaktifkan pompa ketika diberi halangan. Ya mungkin saudara Adit bisa dipraktikkan pengaplikasiannya. Ya ketika tangan. Wow. Iya Mbak. Oke. Ya untuk mematikannya bisa dihalangi lagi ya. Mungkin Mbaknya mau coba. Sulap ya. Iya. Oke, boleh saya coba ya? Oh gini. Oh dia juga akan jalan terus atau dia mati otomatis? Jalan terus. Karena kehalang Mbak tangannya. Oh oke. Nah, luar biasa ya. Ini karya kalian luar biasa. Nah, ini sebenarnya ide pikirannya ini dari mana sih untuk menciptakan alat pencuci tangan otomatis ini? Sebenarnya idenya itu berangkat dari pembimbing kami, Ibu Tari, ide besarnya. Terus kami memikirkan bagaimana caranya membuat alat yang mudah diaplikasikan juga untuk masyarakat. Nah, ini semua ini Mbak, alatnya ini bisa ditemukan di pasaran. Selain masyarakat juga bisa membuatnya sendiri, bukan cuma anak elektro yang bisa buat. Kalau ini bisa dibuat juga oleh Cuma masyarakat. kita mungkin butuh ininya ya. Iya, sensornya. Yang kendalanya itu sensornya ini Mbak nggak ada dijual di Kendari. Oke, jadi harus pesan di mana nih? Di online shop juga ada. Oh, oke. Nggak ada dijual di Kendari soalnya. Ya, dan pemirsa, saya sudah obrolan menarik dan inspiratif saya bersama dosen tari dan juga teman-teman dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk Anda dalam menumbuhkan minat dan juga inspirasi yang dapat sama-sama kita gunakan untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan akhirnya saya Indah Permata kembali ke Jakarta.